Makanya ada pertanyaan, kapan Aceh itu dijadikan Melayu? Sebenarnya pertanyaannya bagaimana kontribusi Aceh terhadap Melayu? Karena yang menyebabkan Melayu identik dengan Islam itu Aceh. Baru tahu Aceh aku soal itu. contribution to standard of Malinis. Kontribusi Aceh dalam pengembangan dunia Melayu. Jadi dasarnya Melayu ini Buddha, kemudian beralih menjadi Melayu Islam, itu adalah kontribusi Aceh. Termasuk bahasa Jawi yang berkembang dalam bahasa Melayu, kitab-kitab Jawi itu yang berkembang, itu adalah kontribusi Aceh. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Kemarin kita udah membahas soal sespesial apa hubungan antara orang Melayu, khususnya orang Malaysia, dengan orang Aceh. Nah, sebelum nonton video ini, alangkah baiknya teman-teman bisa nonton video itu dulu di sini, tahu di link deskripsi di bawah ini, supaya bisa tahu nih sedekat apa hubungan antara Aceh dan Malaysia. Tapi guys, ini ada video yang menarik juga. Kenapa Aceh bukan Melayu? Oh my god. Nah, ini pasti membuka pemikiran teman-teman semua, bisa menjadi sebuah pertanyaan juga untuk teman-teman. Hubungannya dekat, tapi kenapa Aceh bukan Melayu? Gitu kan? Nah, nanti kita akan temukan jawaban langsung dari Dr. Muhammad Adli Abdullah. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Udah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Yang menyebabkan Melayu identik dengan Islam itu Aceh. Akademisi ya guys, akademisi. Kapan Aceh mulai dikenal? Aceh mulai dikenal itu pada abad ke-17, 16 dan 17. Kenapa? Setelah Malaka, kerajaan Malaka itu ditakluki oleh Portugis. Malaka itu sebagai pusat peradaban Melayu. Jadi ditakluki oleh Portugis tahun 1511, maka para pedagang-pedagang Muslim bergeser dia ke utara Pulau Sumatera yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Di mana lahirnya Melayu? Melayu itu lahirnya pertama itu di Jambi. Di Jambi, itu adalah bagian daripada Kerajaan Sriwijaya. Itu Melayu. Yang mempopulerkan Melayu itu adalah Aditya Warman pada tahun 1347, ya kan? Terkenal dengan Melayu Pura di daerah Jambi. Kemudian dalam dokumen yang lain, adalah Desa Warnana, ya. Desa Warnana pada tahun 1365, dikenal juga istilahnya Melayu itu sudah termasuk Pulau Sumatera. Ada Lamuri, ada Samudra, ada Rokan, ada Minangkabau, ada Jambi, ada Lampung, sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Kemudian pada saat ini Kerajaan Sriwijaya ini pecah, ditakluki, maka ada satu putra mahkota Sriwijaya bernama Parameswara, hijrah dia ke Melaka. Pertama dia ke Pulau Tumasi. Tumasi itu Singapura sekarang. Dari Tumasi ke Melaka, mendirikan kerajaan Melayu baru, namanya Kerajaan Melayu Melaka. Dan kemudian Kerajaan Melayu Melaka ini diislamkan oleh Samudra Pasai. Anak Sultan Samudra Pasai Malekut Dahir, anak beliau dikawinkan dengan Parameswara ini, dan Parameswara masuk Islam, bergelar Sultan Iskandar Shah. Iskandar Muda, hubungan, ya? Makanya kalau kita lihat Melayu ini, itu hubungannya sangat erat antara Pasai dengan Malaka. Makanya ada pertanyaan, kapan Aceh itu dijadikan Melayu? Sebenarnya pertanyaannya, bagaimana kontribusi Aceh terhadap Melayu? Karena yang menyebabkan Melayu identik dengan Islam itu Aceh. Sehingga ada buku dia, itu Aceh Contribution to Standard of Malinis. Kontribusi Aceh dalam pengembangan dunia Melayu. Jadi dasarnya Melayu ini Buddha, kemudian beralih menjadi Melayu Islam, itu adalah kontribusi Aceh. Termasuk bahasa Jawi yang berkembang dalam bahasa Melayu, kitab-kitab Jawi itu yang berkembang, itu adalah kontribusi Aceh dengan bersama
Salah satu dokumen lama kitab Jawi yang paling terkenal adalah Hikayat Samudra Pasai yang ditulis abad ke-14. Ditulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi. Kemudian juga oleh kitab-kitab yang dikarang sutradanya termasuk Hikayat Aceh. Hikayat Aceh juga ditulis dalam bahasa Jawi. Kapan hikayat-hikayat dokumen-dokumen lama Aceh berkembang ditulis dalam bahasa lokal, dalam bahasa Aceh, itu pada abad ke-19. Dimulai dengan hikayat Pecut Muhammad. Pada saat itu terjadi perang identiti dalam masyarakat Aceh. Aceh itu karena sudah melemah posisinya, ingin membangun identitas baru. Muncullah identitas keacehan yang menguat pada abad 19. Adakah Aceh bukan bagian Ada yang mengatakan bahwa Aceh itu pusat peradaban Melayu itu ada di Aceh. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Aceh itu bukan bagian daripada Melayu. Kenapa bisa berkembang dua ini? Karena Aceh itu berperan dalam pembangunan kontribusi peradaban Melayu. Sehingga waktu Sultan Aceh, Sultan Iskandar Sani yang dari Melayu Pahang menjadi Sultan Aceh, beliau itu tidak didukung oleh penguasa lokal di sini daerah Aceh Besar. Beliau mencari dukungan kepada dunia Melayu. Dunia Melayu di mana? Pasai. Pasai pada saatnya itu adalah dunia Melayu. Bahasa pengantar Pasai Melayu. Yang bahasa yang kita bicarakan sekarang ini, itu bahasa Aceh ini, itu banyak berasal dari Champa dan itu mempengaruhi Aceh Besar. Dan itu ada bukunya lagi, Aceh Chamic Language. Jadi bahasa Aceh dan Cham yang mempengaruhi bahasa Aceh. Jadi munculnya identitas keacehan menguat dan bahasa Champa ini menguat dalam bahasa Aceh ini, itu pada abad ke-19. Awalnya tidak ada. Awalnya itu bahasa pengantar di kerajaan Aceh, semua dokumen dalam kerajaan Aceh digunakan dalam bahasa Melayu. Disebut bahasa Melayu Pasi. Maka kalau kita baca kitab-kitab lama di Aceh, misalnya kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf, Tafsir Al-Baidawi Al-Quran itu, disebut beliau menyebutkan bahwa beliau menafsirkan kitab ini dalam bahasa Melayu Pasi. Melayu Pasi itu Melayu Pasai. Pasai itu Melayu. Jadi Pasai awalnya itu negeri Melayu dan itu tertulis juga dalam dokumen Empu Prapanca Majapahit dalam manuskrip Desa Warnana. Jadi yang ditulis tahun 1365. Jadi itu adalah yang mengatakan bahwa cuma dulunya bahasanya itu bahasa Sanskrit digunakan, bahasa Sanskerta. Aceh yang menyebabkan pada abad ke-16 dan 17 merubah tata bahasa Melayu Sanskrit Melayu Jawi, Melayu pengaruh Arab, pengaruh Islam. Makanya kalau kita pergi misalnya ke dokumen Menji 7 yang ada di Pasai, di situ ditulis dalam bahasa Melayu lama juga, antara Sanskrit pengaruh dengan Jawi. Karena itu sudah mulai mix antara budaya Sanskrit dengan budaya Arab. Siapa tokoh yang melegenda dari Melayu? Pengarang kitab-kitab lama. Jadi gini, dalam dokumen-dokumen manuskrip lama, misalnya manuskrip seperti Tajuh Salatin yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari, ya kan? Kemudian yang diklaim adalah sekarang milik Johor. Padahal Bukhari Al-Jauhari itu hidup pada masa Sultan Sidil Mukammil, ya kan? Kemudian dalam manuskrip Sulalatus Salatin Tun Sri Lanang, dalam manuskrip Hikayat Aceh, ya kan? Dalam manuskrip Bustanus Salatin, dalam manuskrip Mabain As-Salatin. Keseluruh manuskrip-manuskrip ini ditulis dalam bahasa Melayu oleh siapa? Oleh ulama-ulama besar pada itu. Kalau Tajuh Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Kemudian seperti kalau Bustan Salatin oleh Nurdin Ar-Raniri. Kalau Sulalatus Salatin oleh Tun Sri Lanang. Kemudian oleh Mabain As-Salatin tidak ditahu siapa penulisnya. Keseluruh mereka itu adalah seorang tokoh-tokoh besar Melayu. Di samping juga ada penyair ulama yang jadi penyair seperti Hamzah Fansuri. Cuma juga beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh legenda dalam dunia Melayu yang sampai sekarang itu masih dibincangkan oleh para ilmuwan gitu. Perbedaan antara Tajuh Salatin, Bustan Salatin dan Sulalat As-Salatin. Ini sebenarnya kan ini istilah kalau ada Tajuh Salatin lebih menceritakan tentang sistem pemerintahan.
Kalau Tajuk Salatin, bagaimana pemerintahan yang baik itu di Tajuk Salatin. Sedangkan yang di Bustan Salatin lebih kepada menceritakan terhadap ada beberapa kisah, termasuk kisah yang sering dibaca waktu kenduri-kenduri Maulid itu, sirah Nabi-Nabi itu ada di umumnya dibaca tu dari Bustanus Salatin, termasuk sistem pemerintahan juga. Kemudian dalam kalau dalam Sulalatus Salatin bahkan di situ jelas dinyatakan bahawa orang Melayu berasal daripada Bukit Siguntang, Mahameru, Batu Sawar, Bukit Siguntang, Palembang dan Batu Sawar, hubungan dalam Bukit Siguntang dan Batu Sawar Johor. Ya, jadi pada saat itu kalau kita baca di Bustan di Sulalat As-Salatin itu pengaruh itu, masih ada pengaruh-pengaruh mistik daripada Buddha sedikit di dalamnya. Kalau yang ke Mabain As-Salatin lebih kepada sistem tata pemerintahan Aceh sebagai gronom kalau istilah Van Langen, itu gronom adalah semacam undang-undang dasar kerajaan Aceh yang orang Aceh sendiri lebih mengenalnya dengan adat Mengkuta Alam. Jadi itu, tapi dalam dokumen aslinya menyebutnya dengan Mabain As-Salatin. Generasi milenial. Banyak baca. Ya, baik baca. Ya, ini saya kira ini ada membaca ini bagian daripada identitas. Jadi kalau kita ingin tahu identitas diri, bagaimana sejarah. Itu memperbanyak membaca. Dan sekarang banyak dokumen-dokumen Aceh itu yang baca adalah bukan orang kita. Sedikit orang kita yang pelajari secara lebih serius. Saya kira dengan ini kita pelajari, saya gini, karena sejarah itu adalah merupakan identitas bangsa. Betul, ada istilahnya Pak. Preserving the past, building the future. Dan lama itu kita pelihara, yang baru adalah kita bangun. Jadi ini yang harus dipertahankan. Jadi memperbanyak membaca dokumen, dan apalagi manuskrip Aceh sekarang sangat mudah diakses di dunia maya. Tidak seperti dulu waktu kami untuk mendapat manuskrip ini terpaksa pergi 5 pusaka. Sekarang ini dunia maya bisa juga dicari. Sudah begitu mudah sekarang dokumen bisa kita manfaatkan. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Muhammad Adli Abdullah yang udah sharing penjelasan fakta sejarah Aceh, yang dimana ternyata sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak sejarahnya, berkaitan dengan Jambi, berkaitan dengan Palembang, berkaitan dengan Sumatera, berkaitan dengan Semenanjung Malai dan lain sebagainya. Ternyata memang sepanjang itu, sebanyak itu sejarah Melayu itu, guys. Makanya penting banget kan kita sebagai generasi di masa depan ini untuk tidak melupakan sejarah, untuk terus membaca sejarah manuskrip Melayu, yang dimana sekarang dengan bisa sangat mudah kita temukan di internet, di buku-buku perpustakaan gitu. Di Aceh ada sumbangan dalam memperkenalkan Islam dalam ketamadunan Melayu. Terima kasih kepada ulama-ulama, tapi tak boleh mengatakan semuanya Aceh, karena penyebaran Islam melalui perdagangan India Muslim juga ada, melalui pedagang Arab pun ada. Ini karena Melayu pada saat itu menguasai perdagangan. Melayu menerima banyak pertukaran budaya ketika itu. Aceh bukan Melayu, pendapat masing-masing. Ada kata Melayu itu bangsa besar, ada kata Melayu itu etnik, ada kata Melayu itu budaya. Tiada penghususan khusus untuk maksud Melayu ini daripada perkara ini terus dibahaskan. Tidak seperti Cina, dalam Cina itu ada etnik Hokkien, Mandarin, begitu juga bangsa Dravida, ada etnik Tamil, etnik Telugu, Malayam dan sebagainya. Orang Aceh ini adalah saudara dekat kami. Malaysia sebagai adik, salam saudara dari Malaysia. Setuju, luar biasa tokoh Aceh menjelaskan sejarah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Seluruh bangsa Indonesia menaruh hormat yang sangat kepada Nanggro Aceh Darussalam, seluruh pejuang Aceh yang melawan penjajah Belanda, diasingkan ke Pulau Jawa, dimuliakan oleh kami semua, dirawat seperti orang tua kami hingga wafat dan dimakamkan di tanah Jawa. Begitulah kisah Sabang sampai Merauke sebagai kesatuan perjuangan melawan kolonialisme. Bagiku, aku lebih setuju dan berpandangan Melayu sama Aceh itu saudara dan serumpun yang paling dekat. Dalam dunia Melayu, Aceh itu bagaikan pahlawan Islam yang handal, dikagumi, penolong yang setia dan masyarakat yang berjiwa
jiwa Islam yang sangat mantap. Melayu dan Aceh tetap saudara terdekat. Alhamdulillah info yang berguna, semoga kita saling melengkapi dalam dunia besar Melayu. Amin. Melayu takkan hilang di dunia guys, selama kita masih mempertahankan adat istiadat, budaya dan sebagainya, Melayu itu tidak akan pernah hilang. Jadi itulah tugas kita ya sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan budaya Melayu, bahasa Melayu, sejarah-sejarah Melayu gitu. Kalau diulik lebih dalam lagi, Melayu itu sangat-sangatlah luas pembahasannya guys. Jadi maka dari itu kita sebagai generasi muda untuk belajar mempertahankan, belajar membaca, belajar mencari tahu sejarah-sejarah tentang Melayu kita gitu. Karena sangat-sangat luas gitu kan. Oke, semoga pada video kali ini bisa memberikan sebuah informasi yang sangat-sangat berharga. Aku yakin ini tidak kita dapatkan di masa sekolah. Nah, disinilah kita bisa dapatkan bagaimana hubungan Melayu dan juga Aceh gitu guys. Ada yang mengatakan Aceh bukan Melayu, tapi kita lihat orang Aceh itu sangat-sangat dihormati, sangat-sangat disayang gitu oleh orang-orang Melayu, terutama orang Melayu Malaysia guys. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.